ketika tegaknya sesuatu, tegaknya satu perintah, muncul satu perintah, tapi perintahnya unik. Perintahnya mengakhiri semua ini. Selesai aktivitas ini. Ya, selesai. Aktivitas ini tuntas. Nggak ada lagi kemudian orang yang cari makan, udah nggak sempet cari makan, udah nggak sempet lagi sholat, udah nggak sempet macam-macam, berakhir semua. Ya, semua berakhir. Rumah tangga, kehidupan berakhir. Secara sosial juga habis semua. Kan ini juga habis, ini habis, semua selesai. Itu menunjuk kepada hal yang kubra, pengantar kepada kiamat, disebut dengan ahwal. Kenapa ahwal? Huru-hara, gelisah, takut, macam-macam. Karena semua aktivitas normal yang terjadi seperti ini sudah selesai dengan bangkitnya sesuatu, tegaknya satu hukum Allah yang telah ditetapkan. Dia akan muncul, tegak, membawa sifat-sifat tertentu. Saya telah katakan kepada Anda, semua terkait dengan keadaan, sifat, karakter, kejadian, macam-macam, tambah tak di ujungnya. Maka semua katanya dikorelasikan dengan ini untuk menunjukkan bahwa semua kejadian yang kita alami, aktivitas kita habis semua. Semua selesai, tata kehidupan sosial, karena tempat-tempatnya ikut hancur juga. Kegiatan kita ibadah selesai, secara pribadi juga selesai. Terjadi apa? Apa yang disebut dengan qiyamah. Kan? Jadi kata qiyamah bukan hanya menunjukkan sebuah peristiwa, sifat-sifat keadaan yang menunjukkan tegaknya hukum Allah, perintah Allah yang terjadi pada saat itu yang mengantarkan pada gerbang pembuka kehidupan akhirat. Tapi ingin memberikan kesan bahwa ketika ini tegak, ini muncul, ini terjadi, semua aktivitas turunan dari kata ini yang berasal dari kata kerja, qama, sampai ke akoma dan turunannya semua berakhir. Karena qiyamah sudah muncul. Ini akhir segalanya yang mengakhiri semua aktivitas dari turunan kata-kata ini. Jadi ketika disebutkan kiamat, 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 penting kita kembalikan ke kata asalnya untuk menunjukkan saat kiamat ini muncul, terjadi dengan ketetapan Allah, tegak dia, nyata dia, maka semua turunan dari peristiwa-peristiwa dan derivasi katanya akan habis semua. Paham? Ya, mohon fokus ya, karena boleh jadi kita nggak temukan pembahasan ini. Karena kita harus ambil dari berbagai referensi, begini, 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 kaitkan, lihatkan, dan lihat turunan di dalil-dalil dan sebagainya. Ya, nanti kita akan paham setelah uraian ini bisa sempurna disampaikan. Jelas ya? Nah, jadi kita harus mengerti bahwa semua aktivitas kita turunan dari satu kata, derivasi yang sama. Dan di akhirnya pun dengan mengambil derivasi kata ini juga. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Mari kita lihat keterangan-keterangan Al-Qur'annya. Ketika disebut dengan qiyamah, apa yang terjadi? Maka Allah turunkan langsung satu surah dengan namanya langsung, surah ke-75. Quran surah 75. Ya kan? Ayat pertamanya nanti menunjuk sumpah Allah ya tentang kejadian ini yang nyata sifatnya. Kemudian keadaan dahsyatnya yang tadi saya katakan menghancurkan tatanan aktivitas sosial secara komunal, secara personal dan sebagainya. Kita nanti turunkan dari masuk ke ayat 5-nya kan sampai dengan nanti masuk ke 11-nya. Ya kan? Sudah? Sudah ya? Baik, kita mulai surah ke-75 surah Al-Qiyamah dengan namanya. Bahkan menggunakan alif lam menunjuk kepada sebuah kepastian nyata dan membedakan dengan peristiwa-peristiwa lain. Jadi ini bukan seperti letusan gunung ya yang pernah terjadi musibah dan kita juga bermohon kepada Allah perlindungan ya, saling empati dalam setiap peristiwa. Ada banjir gitu kan, ada gempa, ada macam-macam. Ya, itu nggak sama peristiwanya. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita kasih alam nih, gunung mulai batuk gitu kan. Banjir mulai meluap karena hal-hal yang terkait dengan pengingat kehidupan kita. Berevaluasi, ada perilaku tangan-tangan manusia yang tidak sempurna dalam beramal.